bagaimana kami hari ini semuanya karena anugerah-Mu Tuhan, oleh karena kebaikan-Mu, oleh karena kemurahan-Mu Tuhan yang terus Tuhan Engkau berikan kepada kami. Dan kami percaya Tuhan bahwa janji-Mu juga akan digenapi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini Engkau terus masih berbicara kepada kami, ini yang sungguh kami butuhkan. Oleh sebab itu pagi hari ini juga Tuhan, melalui apa yang menjadi pesan-Mu buat kami, Engkau yang berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Engkau tahu apa yang dibutuhkan oleh setiap kami Tuhan. Kami butuh firman-Mu, kami butuh apa yang menjadi perkataan-Mu Tuhan secara pribadi dalam hidup kami. Urapi setiap kami yang mendengarkan, urapi hamba-Mu juga Tuhan, yang pagi hari ini Tuhan akan menyampaikan sebagian apa yang jadi isi hati-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu dalam tangan-Mu, hai dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu si Tuhan. Kembali pagi hari ini kita mau sama-sama belajar dan kita mau menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita, khususnya buat kita pribadi lepas pribadi. Saya selalu percaya kalau Tuhan kasih pesannya lewat gereja ini, itu bukan berarti pesan untuk umum gitu ya. Tapi setiap pesan itu Tuhan bisa bicara. Kalau ada sejuta macam gitu kepada sejuta orang gitu. Jadi setiap orang itu harus bisa tangkap apa yang memang perlu kita tangkap gitu dari setiap pesan Tuhan ini, ya. Oke, yang jadi judul pesan Tuhan buat kita minggu ini adalah miliki mata yang jeli atau have an observant eyes. Kita akan baca ayatnya dari Efesus 5 ayat 15. Saya akan bacakan. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Nah, di sini firman Tuhan katakan perhatikanlah dengan seksama. Jadi di sini Tuhan mau kita itu memiliki mata yang jeli, ya, mata yang memperhatikan dengan seksama, mata yang mengobservasi, yang menganalisa, begitu kan ya? Nah, apa yang menjadi inti dari pesan Tuhan buat kita? Tuhan katakan bahwa di tengah-tengah kondisi hari-hari yang jahat ini, Tuhan ingin kita umat Tuhan itu menggunakan fungsi penglihatan kita, ya, baik penglihatan jasmani kita maupun penglihatan rohani kita. Jadi menggunakan fungsi melihat itu bukan sekadar, nah ini kata-katanya saya tangkap, jangan sekadar melihat saja, terus jangan memandang seperti orang biasa memandang. Nah, kenapa jangan seperti orang biasa? Karena kita bukan orang biasa. Ya, kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah, disebutkan di perikop yang Efesus 5 ini, kita adalah anak-anak terang. Ya, coba kita akan buka, kita lihat yang di pasal 8. Saya akan ajak Bapak Ibu semua baca beberapa ayat di perikop pasal kelima ini. Kita lihat Efesus yang ke-8. Efesus 5 ayat 8. Nah, di sini dikatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Nah, jadi orang biasa, orang dunia yang belum di dalam Tuhan itu wajar kalau mereka itu salah dalam memandang sesuatu. Kenapa? Karena mereka itu hidup dalam kegelapan, ya. Sebagaimana kita juga dulu hidup dalam kegelapan. Kalau orang yang hidup dalam kegelapan, mau dia membelalakan mata sebagaimana juga, dia tidak bisa melihat dengan jelas karena dia ada dalam gelap. Ya, tapi kita orang percaya, kita itu sudah hidup di dalam terang. Nah, kita lihat coba sekarang ayat yang ke-13. Di sini ayat 13 dikatakan, tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Jadi nih, kondisi kita orang percaya itu sesungguhnya kita ini sekarang, kondisi kita sudah hidup di dalam terang. Sangat disayangkan kalau di dalam keadaan yang terang ini masih ada kita itu miss, ya, atau kita luput, ada hal-hal yang terluput dan kita lihat, atau bahkan kita salah lihat. Kan itu sangat disayangkan, ya. Nah, sekarang kita baca ya ayat yang tadi kan kita 15, sekarang 16 dan 17. Di ayat 16 dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Dalam terjemahan NIV dikatakan making the most of every opportunity. Di sini dikatakan pergunakan kesempatan. Ya. Nah, jadi gini, kita ini sebagai anak terang, kita punya kesempatan.
di hari-hari yang jahat ini, kita punya kesempatan untuk melihat dengan jelas karena kita sudah hidup di dalam terang. Ya, versi The Message bilang, don't waste your time on useless work. Jangan buang waktu untuk mengerjakan yang tidak berguna. Nah, ini yang dimaksud dengan ayat firman Tuhan ini. Bagaimana kita, anak-anak Tuhan, anak-anak terang yang sudah hidup di dalam terang, kita bisa melihat dengan jelas, kita bisa ambil, gunakan kesempatan ini. Jangan sia-siakan hari-hari dalam hidup kita, maksud Tuhan itu. Jadi sekali lagi, sangat disayangkan kalau orang percaya itu nggak sungguh-sungguh menggunakan kesempatan, keuntungan, kelebihan kita ini, ya, untuk kita bisa hidup sebagai anak-anak terang, ya, terutama untuk kita bisa melihat, menangkap apa yang menjadi kehendak atau tujuan Tuhan. Ya, itu privilege, saya katakan itu privilege kita, karena kita seharusnya bisa dapat melihat dengan jelas, sementara orang lain nggak bisa lihat, gitu kan, ya, gitu. Oleh sebab itu, terusin ayat yang ke-17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jangan bodoh, foolish, unwise, kata terjemahannya tidak bijak, berlaku sembrono, egois, tidak peduli. Nah, jangan seperti itu kita sebagai anak terang. Nah, melalui pesan Tuhan ini, Tuhan ingin sekali lagi kita sebagai anak-anak terang itu kita jangan bodoh, tapi kita bisa hidup bijak, hidup arif, dan mengerti kehendak Tuhan dengan memiliki mata yang jeli. Ya, itu yang menjadi pesan Tuhan. Sekarang, apa yang harus kita lakukan supaya kita memiliki mata yang jeli, agar kita menjadi orang bijak yang mengerti kehendak Tuhan? Ya, kemarin kita sudah dengarkan dua hal dari Bapak Gembala dan juga dari rekan kita yang lain sudah dapat penjelasannya. Hari ini saya akan membagikan lagi dua hal. Ya, bagaimana supaya kita bisa punya mata yang jeli sehingga kita jadi orang arif dan mengerti kehendak Tuhan. Yang pertama adalah memahami standar kebenaran. Ya, ayatnya masih di Efesus 5 ayat 15 sampai ke 17. Saya tidak akan bacakan lagi, ya. Tapi kita di sini menangkap bahwa gini, salah satu tujuan Tuhan memerintahkan kita untuk membelalakan mata kita, ya, memperhatikan dengan seksama hidup kita adalah supaya kita jangan terkecoh. Ya, jangan terkecoh. Maksudnya gimana? Terkecoh. Jadi gini, jangan sampai kita melakukan sesuatu, melakukan apa yang kita anggap benar padahal salah. Oke? Nah, terus jangan kita merasa kita itu sedang jalan di jalannya Tuhan, tapi tanpa sadar sebenarnya kita sedang keluar dari jalan Tuhan. Ya, ada istilah yang sering kita dengar nih hari-hari belakangan ini melalui pesan Tuhan. Istilah yang bilang gini, orang benar yang hidup dengan apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Ingat ya, Bapak Ibu ingat kata-kata ini. Jadi gini, jangan sampai kita terkecoh. Ya, kenapa kita bisa sampai terkecoh? Karena kita tidak tahu atau kita tidak sungguh-sungguh paham tentang kebenaran. Jadi nggak sungguh-sungguh paham atau memang nggak tahu atau nggak ngerti. Jadi kita merasa hidup kita lagi benar padahal salah, gitu ya. Nah, saya jadi ingat ada satu contoh gini yang bisa menjelaskan hal tersebut. Beberapa tahun yang lalu kita ingat bahwa di kota Bandung itu banyak bermunculan factory outlet, ya. Factory outlet itu kan toko yang menjual barang-barang branded tapi dengan harga yang murah karena mungkin itu ada cacatnya atau yang reject atau dan lain sebagainya. Nah, tapi kemudian gak lama banyak factory outlet yang tutup. Nah, tapi ada satu factory outlet yang dia itu berkembang semakin besar, bahkan terkenal sampai orang keluar kota, luar negeri kalau datang ke sana. Kenapa? Karena factory outlet itu dia menjual barang-barang yang memang betul-betul branded. Ya, saya kenal baik dengan pemiliknya karena itu saya tahu, karena saya dulu pernah memasukkan beberapa barang, jadi saya sering bergaul dengan tim pembelian. Nah gini, bagaimana mereka bisa membedakan satu brand itu palsu atau asli? Banyak orang tuh yang suka datang bawa mendaulat bahwa ini barangnya asli gitu kan. Nah, factory outlet lain tuh dia dengan mudah menjual barang itu padahal palsu kalau dia asli. Jadi cara mereka bagaimana? Untuk setiap brand itu ada standar
keasliannya sendiri. Contoh, saya pernah bawa satu barang karena ada orang yang nitip ke saya karena tahu saya kenal, jadi nitip barang ke saya, masukin, nanti dapat komisi ceritanya. Saya bawa barang itu. Begitu bagian pembeli lihat, terus apa dia lakukan? Dia lihat dengan seksama, dengan cepat ya. Dia lihat labelnya. Dia bilang ini, untuk brand ini, label dia kecil, bahannya itu kainnya harus ini. Jadi pasti bahannya kainnya satin. Terus benangnya, benang khusus yang memang cuman pabrik itu yang pesen ke pabrik benang, jadi pasti benangnya itu, nggak mungkin benang yang lain. Cara jahitnya itu gini, cara jahitnya dia cuma di atas sedikit, di bawah sedikit, nggak mungkin semua. Bayangkan, itu kan detail sekali. Terus satu lagi kemeja, apa yang dia lihat? Dia lihat kancing, dia bilang kancing brand ini, semua kancingnya itu dibikin sendiri oleh pabrik dengan merek sendiri, jadi nggak mungkin ini merek. Mereka punya standar untuk masing-masing brand, dan mereka, nah ini kata-kata yang saya juga suka ya dari Pak Gembala, disandingkan dengan apa yang jadi standarnya gitu kan. Nah kita ya dalam kehidupan kita nih, untuk kita gini punya kejelian, mata yang jeli seperti itu, pada awalnya mungkin kita perlu waktu. Kita ketika kita nih disuruh, Tuhan suruh kita mengamati kan. Nah kita mengamati bukan sekadar mengamati, kita mengamati disandingkan dengan apa dulu. Ketika orang mengamati seperti yang kemarin Pak Aping sampaikan, dia mengobservasi dengan sungguh-sungguh, tapi tidak disandingkan dengan standar kebenaran, hasilnya itu akan salah. Tapi ketika kita sandingkan dengan kebenaran, standar kebenaran itu pasti hasilnya itu akan benar dan gak akan terkecoh. Ya pertama-tama mungkin kita butuh waktu, ya butuh waktu yang cukup lama untuk kita bisa mempelajari, mengamati. Ya kita sandingkan dengan standar kebenaran. Tapi lama-lama itu kita akan menjadi, mata kita akan jadi terbiasa atau terlatih dengan cepat untuk kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Ya, nah jadi melalui pesan Tuhan ini, Tuhan ingin waktu Tuhan bilang, coba kita mengamati dengan seksama hidup kita. Kita betul-betul mengamati dengan seksama. Contohnya, apa yang terjadi saat ini dengan diri kita? Misalnya ada masalah. Masalah apa? Masalah misalnya usaha kita tutup. Kita perhatikan dengan seksama. Apa yang terjadi? Kenapa usaha saya sampai tutup? Apa ada yang salah? Apa ada yang tidak sesuai dengan firman Tuhan? Ya, apa ada keputusan kita yang salah? Apa yang Tuhan mau ajarin kepada kita? Apa maksud Tuhan di balik semuanya ini? Waktu kita mengambil waktu untuk kita memperhatikan, kita akan baru sadar. Dulu nggak sadar, sekarang sadar. Oh, ternyata saya melakukan ini tuh salah. Ya, selama ini saya anggap benar. Ternyata setelah saya renungkan, saya sandingkan dengan firman, selama ini saya salah, pantesan, ya gak berjalan, gak berhasil. Terus gini, daripada kita marah-marah dan kecewa, apa yang Tuhan mau ajar? Maksud Tuhan apa di balik ini semua? Ketika kita sudah mempelajari ini semua ya, satu hari ketika kita dihadapkan dengan masalah yang sama, kita udah dengan cepat dan dengan mata kita jeli untuk lihat, wah ini salah, udah ini gak sesuai firman Tuhan, gak bisa. Oh saya tahu kalau gini Tuhan punya maksud gini, gitu. Jadi itu yang dimaksud dengan kita harus punya mata yang jeli supaya kita itu jadi orang yang bijak, mengerti kehendak Tuhan. Ya, kita harus belajar memahami standar kebenaran ini. Ya, jadi Bapak Ibu, dari poin pertama ini, kalau kita pengen punya mata yang jeli, ya kita harus benar-benar mengerti, memahami standar kebenaran itu dulu sendiri. Ya, kemudian ketika kita terus kita menggunakannya, ya maka kita akan punya mata yang jeli, langsung bisa membedakan mana yang menjadi kehendak Tuhan, mana yang bukan. Oke, nah itu poin yang pertama. Nah sekarang poin yang kedua, apa yang harus dilakukan supaya kita punya mata yang jeli, ya agar kita bisa jadi orang bijak yang mengerti kehendak Tuhan. Yang kedua adalah meluangkan waktu untuk mengamati. Ya, sekali lagi, meluangkan waktu untuk mengamati. Kita lihat lagi tadi di Efesus 5 ayat yang ke-15. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama. Perhatikan. Nah, Bapak Ibu, kata memperhatikan itu butuh waktu yang lebih lama dari hanya sekedar melihat. Betul ya? Kalau kita memperhatikan sesuatu, pasti kan lebih lama daripada kita cuma sekedar melihat. Nah, ada satu buku Bapak Ibu, ya saya mau bagikan sedikit kepada Bapak Ibu yang judulnya Thinking Fast and Slow. Ya, buku Thinking Fast and Slow ini dikarang oleh namanya Daniel Kahneman.
Dia itu adalah seorang pemenang hadiah Nobel. Ya, nah jadi buku ini tuh dia mengungkapkan sebuah teori mengenai cara berpikir manusia. Jadi cara berpikir manusia itu ada dua, yang satu thinking fast, yang satu thinking slow. Thinking fast itu gini, thinking fast yang dia mikirnya cepet, ya, mudah, otomatis, dan nggak butuh banyak usaha, ada di bawah bawah sadar kita. Contoh thinking fast itu gini, kalau kalau Bapak Ibu nyetir dari rumah ke tempat ini kan udah sering tiap hari, itu butuh mikir nggak? Ya istilahnya itu nggak butuh mikir, ya sebenarnya mikir tapi thinking fast, jadi cepet. Kalau kita sikat gigi tiap hari, itu juga nggak pakai mikir istilahnya, itu thinking fast, ya kita langsung aja gitu, nggak mikir-mikir lagi, karena memang dalam hidup banyak hal yang nggak harus mikir gitu. Kalau semuanya harus mikir, gimana gitu kan, nggak ada waktu untuk mikir yang lain. Sedangkan kalau thinking slow, ya perhatikan, itu butuh lebih banyak usaha, membutuhkan fokus yang intens, ya, dan membutuhkan waktu yang lama. Ya, dalam proses thinking slow ini, ya kita ada waktu untuk kita itu mengamati, merasakan, mengalami, ya. Jadi kalau misalnya thinking fast itu dengan kesadaran, karena di otak sadar. Besok Bapak Ibu kesini pakai coba thinking slow-nya waktu nyetir, sambil ngeliatin gitu ya sepanjang jalan, maka kita akan banyak menemukan sesuatu yang baru. Wah, kok ada gedung ini, kok saya nggak tahu ya. Terus jalan ini tuh macet dan lain sebagainya. Atau gini, lagi sikat gigi ya, nanti malam sikat gigi, coba pakai thinking slow. Mikir, kenapa ya saya kalau sikat gigi mulainya dari depan, ada yang dari pinggir kan? Terus kita ngomongin, wah, kayaknya saya salah nih. Dulu waktu di sekolah diajarin sikat gigi bukan gini ya, tapi muter-muter atau di gini-gini gitu kan. Terus kita lihat, oh pantesan gigi sini bolong, karena gigi sini bolong cuman kelewat aja. Berarti mulai besok yang sebelah sini kita harus kasih perhatian ekstra yang khusus gitu. Nah kita kalau thinking slow itu kita akan nemuin penemuan-penemuan yang baru, terus akan melihat kesalahan-kesalahan untuk kita sadar, untuk kita perbaiki gitu. Itu thinking fast dan slow. Lanjut lagi ya, sedikit lagi yang tentang teori ini. Jadi gini, manusia kan punya dua sistem ini semuanya. Nah, kalau thinking fast itu kenapa bisa fast? Karena dia loncat. Begitu dia dapat sesuatu, dia akan langsung loncat pada kesimpulan. Nah, dan dia itu akan berpegang itu jawaban atau kesimpulan itu akan jadi default. Default itu apa ya? Pas tetap gitu, nggak bisa berubah. Prinsipnya itu kuat. Ya, ini saya kasih contoh nih ya. Jadi gini, saya nggak suka anjing. Ya, jadi mohon maaf buat para pencinta anjing. Saya nggak suka anjing. Jadi kalau begitu saya lihat anjing, kesimpulan saya gini, saya nggak suka, saya langsung menghindar. Kenapa saya nggak suka sama anjing gitu kan? Nah, thinking fast ini dia akan berpegang pada prinsip ini. Ada yang lebih aneh lagi. Saya nggak suka ikan. Saya nggak suka makan ikan. Ya, saya akan berpegang kuat pada prinsip ini. Saya nggak suka ikan. Begitu dikasih ikan, saya nggak makan. Kalau suatu nanti kelak ada informasi yang ternyata saya salah, apa yang terjadi? Thinking fast itu nggak akan berubah, dia akan tetap aja. Saya tahu ikan itu sehat, anjing itu lucu dan setia, tapi saya akan berpegang pada prinsip ini. Ini thinking fast-nya saya. Bagaimana mengubah value atau keyakinan saya yang salah? Itu perlu diblokir dengan thinking slow. Thinking slow itu dia harus punya waktu untuk dia itu mengalami, merasakan, dikasih kesempatan, dikasih informasi yang benar. Ya, nah sekarang kembali kepada apa yang menjadi pesan Tuhan ya, gitu kan, analoginya gini. Jadi intinya di dalam kehidupan kita ini, ya, waktu Tuhan suruh kita untuk kita itu memahami, itu kita butuh waktu. Kita perlu slow down atau memperlambat kehidupan kita. Kita butuh waktu untuk mengamati dengan seksama. Untuk apa? Untuk kita bisa memblokir atau mengubah nilai-nilai atau keyakinan kita yang salah, yang tanpa sadar udah menguasai hidup kita, gitu ya. Dan yang namanya butuh waktu sesuai dengan poin ini bukan cuma 1-2 jam. Mungkin dari kita ya, ketika kita mendengar pesan Tuhan ini, kita langsung meresponi dengan baik. Kita pulang terus kita merenung 2 jam hidup kita, apa yang salah dan lain sebagainya, ya. Atau sepanjang minggu ini saya katakan itu belum cukup.
Ya namanya butuh waktu panjang. Ya contoh lagi, kalau misalnya Bapak Ibu pengen bikin saya jadi cinta anjing ya, nggak bisa saya pulang terus saya merenung 2 jam. Oh anjing itu tuh setia, dia tuh lucu, dia tuh sahabat manusia, terus 2 jam terus saya jadi cinta anjing, nggak bisa. Apa yang harus dilakukan? Barangkali ada yang ngirimin saya anjing ke rumah, pinjemin. Nah terus setiap hari saya meluangkan waktu untuk mengamati si anjing itu memang lucu enggak gitu ya. Terus saya mulai merasakan, wah dia ternyata baik ya. Terus ternyata saya merasakan mulai dan lain sebagainya. Saya mulai lihat gini kan, bisa 1 minggu saya berubah, bisa 2 bulan, bisa 3 bulan, bisa setahun baru saya berubah. Nah dalam pesan Tuhan, bagaimana Tuhan mau kita mengamati hidup kita. Gak bisa cuma 1-2 jam kita ambil waktu, tapi ini merupakan proses kita setiap hari dalam perjalanan hidup kita. Ya, bagaimana kita mau mengalami, mengerasakan, memasukkan lagi nilai-nilai yang benar itu ke dalam hidup kita, gitu ya. Nah, ini saya bisa mengaplikasikan ini kepada pesan dari Gembala kemarin. Ada 2 poin kemarin kan Pak Gembala bagikan 2 poin kan, bagaimana kita mau memiliki mata yang jeli. Kan yang pertama belajar mengamati diri sendiri. Nah, belajar mengamati diri sendiri, untuk apa sih tujuannya kita mengamati diri sendiri? Nah, saya dapat adalah untuk kita memiliki self awareness. Ketika kita mengamati diri sendiri, kita akan memiliki kesadaran tentang diri kita. Ya, kita akan ketika kita menggunakan menggunakan thinking slow, ketika kita merenungkan dengan perlahan-lahan hidup kita mulai bisa melihat apa sih yang salah dalam hidup saya. Terus kita juga bisa melihat apa sih sebenarnya potensi yang Tuhan udah kasih pada kita. Apa sih sebenarnya panggilan hidup kita, apa sih tujuan Tuhan buat kita. Nah, jadi nyambung sama pesan Tuhan yang minggu lalu. Ya, pesan Tuhan minggu lalu kan ketika merasa kita diremehkan. Nah, kemarin kan itu sebenarnya bicara mengenai inner healing kan. Tuhan mau kita membereskan diri kita, inner healing. Nah, ketika kita juga minggu lalu mungkin punya kesadaran diri, ya, ternyata saya memang selama ini sering merasa diremehkan. Kenapa? Karena saya punya luka masa lalu. Ya, ketika Bapak Ibu meluangkan waktu untuk mengamati hal tersebut, nggak bisa selesai hanya sebentar. 1-2 jam kita menyadari, tapi butuh proses untuk bagaimana kita bisa memproses, memulihkan. Ya, butuh waktu dengan firman Tuhan, atau kita juga bisa datang kepada konselor, kepada hamba-hamba Tuhan yang kompeten di bidang ini. Jadi ketika kita mengamati dengan seksama hidup kita, ya, kita menemukan itu ada proses atau ada action yang mau kita ambil sehubungan dengan hal itu. Jadi tetap butuh atau perlu waktu ya untuk kita itu mengamati. Nah, juga untuk yang poin kedua kemarin kan adalah yang poin kedua, belajar mengamati yang terjadi di sekeliling kita. Itu untuk apa? Untuk kita itu memiliki social awareness, kesadaran sosial kita. Ya, ketika kita mengamati, meluangkan waktu untuk mengamati bagaimana keadaan sekeliling kita, kita akan jadi tahu apa sih yang sedang terjadi di sekeliling kita. Apa sih yang harusnya kita berfungsi di sekeliling kita, peran kita itu apa? Sebagai anak-anak terang, fungsi kita harus apa? Ya, jadi Bapak Ibu, semua pemahaman ini itu didapatkan ketika kita itu meluangkan waktu untuk mengamati hidup kita dengan seksama. Ya, tadi kita udah juga belajar bahwa meluangkan waktu bukan bicara mengenai cuma sekedar 1-2 jam atau beberapa hari, tapi sepanjang hidup kita ini yang harus kita lakukan, selalu mengamati hidup kita. Seperti tadi, ada kalanya kita thinking fast, ada kalanya kita thinking slow setiap hari dalam hidup kita. Untuk kita benar-benar bisa paham, mengenali diri kita, mengenali keadaan kita, mengenali apa yang jadi kehendak Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu, melalui pesan Tuhan buat kita minggu ini, Tuhan ingin orang percaya itu sekali lagi memiliki mata yang jeli, supaya kita bisa menjalani hidup kita dengan bijak dan menangkap kehendak Tuhan. Tadi saya bagikan 2 hal. Yang pertama adalah dengan cara kita harus memahami atau mengerti standar kebenaran, ya, sehingga kita tidak mudah terkecoh di hari-hari yang jahat ini, dan kita dapat dengan cepat
membedakan mana yang menjadi kehendak Tuhan, mana yang bukan. Ya, terus yang kedua tadi meluangkan waktu untuk mengamati. Ya, perlu waktu yang kita harus luangkan untuk memiliki kesadaran akan diri kita, siapa diri kita, gambar diri kita. Ya, terus kesadaran juga akan ke sekeliling kita, apa yang terjadi di sekeliling kita. Apakah kita sudah melakukan apa yang sesuai kehendak Tuhan dalam hidup kita atau bukan? Nah, dengan demikian maka kita akan berfungsi menjadi anak-anak terang, ya, yang hidupnya itu benar-benar berfungsi dengan benar. Dan kembali lagi sesuai dengan visi kita, kita sedang mempersiapkan diri kita untuk menjadi perabot yang dipakai Tuhan untuk tujuan yang mulia. Ya, demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.